Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di kota Bandar Lampung. Kita akan mencoba mengulas Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung. Masjid ini tepatnya di jantung kota, berada di Jalan Dr. Susilo dan di antara Jalan Diponegoro. Masjid ini dikisahkan adalah wakaf tanahnya, wakaf dari Presiden pertama kita Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1951, dan terjadi pembangunan, ada yang mengatakan di tahun 1958 dan ada yang mengatakan tahun 1961 peletakan batu pertama. Mari ikuti terus jejak Masjid Al-Furqon di Bandar Lampung. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengulas tentang Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung. Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung atau Masjid Al-Furqon merupakan masjid terbesar di Bandar Lampung dan Lampung yang terletak di jantung kota di Jalan Diponegoro, atau tepatnya di persimpangan antara Jalan Dr. Susilo dan Jalan Diponegoro dekat perkantoran Pemda Kota Bandar Lampung. Masjid ini terdiri dari dua lantai. Lantai kedua digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan acara resepsi pernikahan. Masjid Al-Furqon tak hanya bisa dijadikan tempat beribadah bagi umat muslim di Bandar Lampung, tetapi bisa juga menjadi tempat nongkrong sekaligus tempat berfoto bagi muda-mudi. Karena saat ini masjid yang menjadi salah satu ikon kota tapis berseri ini dilakukan pembangunan taman. Selain itu, ada relief Wali Songo di sisi kiri taman yang mengerjakannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung. Tak hanya itu, 2016 lalu telah membangun dua buah menara besar dengan ketinggian 100 meter di halaman Masjid Al-Furqon ini. Bentuknya dibuat seperti menara di Masjid Madinah. Ada dua menara di Masjid Al-Furqon ini, salah satunya di belakang kita, tingginya 100 meter. Salah satu dari Masjid Al-Furqon yang ada di Bandar Lampung. Pembangunan Masjid Al-Furqon Bandar Lampung ini bermula dari keinginan masyarakat Muslim Kota Madia Tanjung Karang, Teluk Betung bersama pemerintah Keresidenan Lampung untuk mendirikan bangunan rumah ibadah berupa masjid. Memasuki Masjid Al-Furqon Bandar Lampung, kesan klasik namun megah terasa. Sejak Masjid Al-Furqon Bandar Lampung dimulai pembangunan pada tahun 1958. Mulanya rencana pembangunan ini akan berlokasi di Pasar Bambu Kuning. Karena beberapa permasalahan, akhirnya lokasi tersebut tidak dijadikan pilihan. Saat itu ibu kota Keresidenan Lampung yaitu Teluk Betung dan Kota Madia ibu kotanya kembar yaitu Tanjung Karang Teluk Betung. Oleh karenanya dipilih Lungsir menjadi lokasi sebab berada di antara dua kota Tanjung Karang dan Teluk Betung. Pembangunan awal dipimpin Muhammad Mangun Diprojo yang saat itu merupakan residen Lampung yang kelima. Tanah itu dibeli dari 4 bersaudara bernama Jalis, Jasmika, Jamani, dan Jalaluddin bin Lidin. Saat itu pembangunan masjid terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu pada tahun 1958 hingga 1969. Bangunan masjid pertama saat itu memiliki luas 20 x 25 meter dengan atap datar cor tanpa kubah. Selain itu belum memiliki mihrab atau tempat imam memimpin sholat. Pembangunan tahap 2 yaitu pembangunan lantai 2, pengadaan kubah dan mihrab berukuran 5 x 5 meter. Kemudian pada tahun 1996 dilakukan pembangunan tahap 3 yaitu pembangunan lantai ketiga, teras dan 2 tangga depan, tempat wudhu dan toilet 2 lantai.
Selain itu, pembangunan atap kubah menjadi 3 trap susunan atas khas Wali Songo. Kemudian dibangun pula menara yang menjadi ikon masjid setinggi 50 meter. Selanjutnya tahun 2011 hingga 2014 dilakukan pembangunan tahap 4. Pembangunan dengan melakukan penataan halaman masjid dan pemasangan lampu hias masjid. Dan tahap terakhir yaitu pembangunan menara kedua Masjid Al-Furqon Bandar Lampung. Jika menara pertama dijadikan ikon itu memiliki tinggi 50 meter, menara kedua ini memiliki tinggi 100 sampai 114 meter. Yang menarik dari menara kedua ini dapat membawa pengunjung menikmati kota Bandar Lampung dari atas menara. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, sebelum adanya IAIN Raden Intan Bandar Lampung, ternyata dulunya para mahasiswa menggelar perkuliahan di Masjid Agung Al-Furqon ini, tepatnya di tahun 1964. Masjid Al-Furqon dijadikan tempat kuliah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Raden Fatah Palembang. Perkuliahan mahasiswa di Masjid Al-Furqon ini hanya berlangsung selama 2 tahun saja. Setelahnya perkuliahan dipindahkan ke Kaliawi dan akhirnya berdirilah IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang Anda kenal sekarang ini. Teman-teman Al-Asjad, lain dengan masjid-masjid lainnya yang kubahnya berbentuk lingkaran mengerucut, kubah Masjid Al-Furqon Bandar Lampung ini berbentuk limas. Jika dilihat dari depan, Masjid Al-Furqon ini nampak memiliki 3 buah kubah limas, 1 di tengah bagian depan dan 2 lagi di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk pintu-pintu masjid terbuat dari kayu jati yang tentunya kokoh dan awet, tidak termakan oleh usia. Masjid Al-Furqon memiliki sebuah menara yang menjulang tinggi di bagian depan masjid dan di sisi selatan terdapat lukisan-lukisan Wali Songo, sedangkan di dekat menara ada sebuah lukisan yang menggambarkan perjuangan sahabat Nabi Umar bin Khattab. Di pagar kiri dan kanan pintu masuk juga tertulis dengan indah kaligrafi yang menambah seni keislaman dari Masjid Al-Furqon Bandar Lampung ini. Dimanapun Anda berada, sekarang kita berada di dalam Masjid Al-Furqon, ya, tempatnya di Bandar Lampung, jantung kotanya Kota Lampung. Masjid ini berada di antara Jalan Dr. Susilo dan juga Jalan Diponegoro. Di belakang kita adalah mimbarnya. Ini adalah tempat-tempat sholat di Masjid Al-Furqon. Dimanapun Anda berada, masjid ini di samping juga untuk ibadah juga mempersiapkan fasilitas seperti masjid-masjid yang lain. Ada tempat-tempat kantor untuk zakat, ada juga untuk aula pernikahan, untuk rapat dan sebagainya. Oke teman-teman Al-Asjad, demikian ulasan kita tentang Masjid Agung Al-Furqon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita agar terus berlanjut ke daerah, tempat, provinsi, dan negara manapun sehingga menjadi buah ilmu pengetahuan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.